judulnya tadi kan hati-hati gitu. Ya. Aku bilang enggak Mbak, judulnya By Mantan. Hah, kenapa Bun? Iya seru aja kan, isinya by mantan gitu. Oke, akhirnya sama si vocal directorku Mas Ryan Polo, dia bilang di depannya dia gini kayak ada sebelum nyanyi tuh ada aku ngomong-ngomong gitu kayak bye gitu-gitu, ada gitunya tuh nanti di lagunya gitu. Pas aku lihat jadi hasilnya, ih emang jadi ternyata aku tuh dijadiin peri yang nyentilin mereka berdua untuk baik gitu loh. Udahlah jadi teman aja gitu. Cuma kan aku jadi kayak ternyata baju ini buat gini. Jadi kayak baru tersadarkan betapa bagusnya itu setelah jadi. Menemani Anda di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, dan Banjarmasin, 100% musik Indonesia, iRadio Network barengan Reza Bima. Listeners, setelah sekian lama tidak mengeluarkan project solo, akhirnya yang dinanti-nanti tahun ini dengan merilis sebuah single yang bisa dibilang gemes gitu ya, yang berjudul By Mantan. Saya mau nanya-nanya banyak tentang By Mantan ini di Kupas Habis iRadio, tentunya bersama Ashanty. Hai. Kok agak malu gitu ya lagunya kayak anak umur ABG gitu ya. Kita akan bahas total akan itu, tapi sebelum itu kita tahu Ashanty ini orangnya sangat sibuk. Ada keluarga, ada kerjaan, usaha, YouTube, meeting sana sini gitu. Bener. Gimana caranya memprioritaskan sesuatu dalam hidup? Tapi masih nyanyi juga. Nyanyi kita pastinya. Duet ya. Gimana memprioritaskan, kalau aku tuh merasa perempuan itu orangnya kan multitasking ya. Kalau suamiku disuruh kayak gini gak akan bisa. Makanya aku yang makanya aku bilang perempuan tuh superwoman, karena dia bisa melakukan semua hal at one time gitu. Kayak dia bisa ngurus rumah, dia bisa ngurus anak, dia bisa ngurus suami, dia bisa ngurus kerjaan, dia masih bisa mondar-mandir misalnya masih punya me time sama teman-temannya, itu bisa gitu. Dan kita tuh kayak diberi sama Tuhan sesuatu yang bangga, bukan yang ngebanggain perempuan ya, cuma kita tuh kayak diberikan kekuatan itu gitu. Dan alhamdulillah semuanya dijalani dengan baik gitu sampai hari ini gitu. Tapi pasti punya time management yang bagus gitu. Terus udah gitu membagi antara kerjaan dan keluarga itu kan sulit ya. Apalagi Ashanty sibuk banget gitu. Iya, itu yang buat agak capek memang. Jadi aku tuh orangnya termanage banget. Aku tuh orangnya detail banget. Aku tuh orangnya almost kalau bisa dibilang tuh gak sampai yang parah banget ya, tapi kalau apa sih namanya orang kalau misalnya perfeksionis, tapi lebih ke yang kalau ada penyakit OCD tapi sekarang udah gak terlalu parah semenjak punya anak. Kalau punya anak lihat berantakan bisa OCD bisa. Ini harusnya diberesin dong. Dia tadi aku udah kayak enggak. Udah enggak separah itu gitu. Tapi udah bukan lebih ke OCD tapi lebih ke perfeksionis gitu. Jadi walaupun punya karyawan misalnya banyak, walaupun punya orang banyak yang ngerjain, aku tetap harus kayak aku turun sendiri ngelihat gitu. Aku tetap bukan enggak percaya ya, tapi kayaknya aku lebih puas kalau aku yang memastikan semuanya tuh bisa terhandle dengan baik gitu loh. Nah untuk karir musik sendiri udah nyanyi dari tahun 2009? 2008. Dari mulai ada 2 album? Nikah. Enggak. Jadi 2008 itu aku gabung sama Sony Musik Indonesia, Pak Yan Johana. Jadi almarhum anaknya Pak Yan waktu itu bikinin aku 1 album. Itu album yang luar biasa banget karena isi pencipta lagunya tuh dari mulai Mas Yofi, Mbak Dewi, ada Mas Bibi Romeo, pokoknya semuanya tuh oke. Pada saat proses selesai album almarhum Berry meninggal. Jadi proyekku sempat tidak berjalan ya, karena Pak Ian juga kan lagi anak satu-satunya laki-laki ya, kehilangan banget. Tapi alhamdulillahnya laguku yang judulnya Dulu itu booming banget gitu. Di radio, di TV, di mana. Tapi banyak orang yang kayak masih, penyanyi siapa sih emangnya gitu. Jadi belum tahu gitu siapa penyanyi itu. Baru tahu kayak lu tuh penyanyi lagu Dulu gitu. Nah setelah project itu aku ngerasa kayak aduh kok kayaknya bukan merasa tak terurus, tapi kayak aku nggak mau menambah beban Pak Ian dengan kehilangannya. Terus aku kayak ngerasa kayaknya udah deh, karena dari orang tua juga dulu kan nggak boleh jadi penyanyi kan, harus masuk karena orang tua aku semua di Deplu, sampai dari kakek sampai bapak. Jadi aku memutuskan waktu itu daftar ke Deplu dan udah hampir gelombang terakhir untuk masuk tuh.
ketemulah sama Mas Anang gitu. Itu ceritanya. Oke. Jadi memang dari awal tidak memproyeksikan diri sebagai penyanyi gitu, tapi ketika ketemu environment yang cocok kayak langsung terjun suka aja atau nyanyi dari kecil. Nah, jadi coba setiap ceritain. kali acara, dulu kan papa mamaku kan karena papaku di UNICEF, setiap kali acara di negara-negara lain, dan aku tuh selalu tahunya lagu-lagu lama loh. Lagu Bee Gees, lagu apa, hatam aku udah Old gitu. soul juga berarti. Old soul. Karena bapaknya dengerinnya kan lagu itu gitu kan. Jadi aku nyanyi di atas panggung, nyanyi. Tapi mamaku tuh happy gitu, papaku tuh kayak kayak hobi aja, nggak sekolah harus sekolah yang tinggi gitu. Jadi sampai papa meninggal tahun 2007, aku juga pas udah lulus kuliah juga gitu ya. Aku kayak pengen deh mumpung dapat kesempatan waktu itu dari Sony Music gitu loh kan, label gede kan. Coba deh gitu. Tapi kan aku sedih karena gak memulai ini karena gak pernah latihan. Nyanyi cuma kayak nyanyi sembarang-sembarang aja dulu kan. Aku baru digembleng tuh semenjak kenal sama Mas Anang. Oke, tapi secara umum kamu udah punya 2 album dan banyak single duet dan ada solo juga ya? Aku punya 3 album. Oh, ada 3 album. 1 album album sendiri yang Ashanti yang sebelum Mas Anang, 2 album sama Mas Anang. Oke. Nah, ngomongin soal apapun yang kamu lakukan tuh kayaknya gak setengah-setengah gitu ya. Kamu nyanyi iya, ngapain pun iya, pol gitu. Dan kamu S3 juga gitu sekarang. Baru diterima loh. Tapi itu kan keren loh. Setelah bertahun-tahun loh. Kayaknya. Kenapa? Apa yang membuat kamu pengen sekolah lagi? Aku tuh sekolah bukan kayak orang bilang, sekolah biar. Tahu gak susah, sekolah tuh susah ya. Aku waktu S1-nya kan ngambil ilmu politik karena ngikutin maunya orang tua. Ya. S2-nya kenapa aku ngambil S2 tuh lagi hamil Arsya gede. Kenapa aku ambil? Karena aku dari penyanyi waktu itu 2 tahun duet kayak gak pernah berhenti ya. Kerjaan kita tuh Masya Allah sampai akhirnya namanya penyanyi kan ada up and down ya. Waktu itu udah kerjaan udah mulai gak terlalu banyak. Ini kita ngapain ya sayang? Kita kayak harus kerja deh gitu, bisnis. Nah bisnis ketipu terus gitu. Akhirnya aku harus kuliah, aku harus belajar, aku harus ngerti manajemen bisnis. Akhirnya aku ngambil di Binus International. S2-nya bisnis 1,5 tahun kelar tuh. Hamil gede-gede sampai ngantuk-ngantuk. Tapi dosennya baik-baik loh. Mereka kayak aduh nanti kamu tadi kayak agak ketiduran, nanti kamu tanya catch up sama teman-teman kamu ya gitu. itu aku ngambil sekolah karena itu. Nah S3 ini memang aku dari dulu banget concern banget sama sosial kan, kayak perempuan, anak, ibu gitu ya. Makanya yang aku ambil juga bukan kayak jurusan tiba-tiba hukum atau apa ya, enggak. Yang aku ambil adalah karena aku juga punya yayasan Passion of Love sekarang yang sudah menaungi 600 anak di bawah kita. Jadi aku ngambil ke sumber daya manusia. Sumber daya manusia untuk S3-nya. Gemes amat sih judulnya By Mantan. Iya, karena mantan tuh harus di-buy kan. Iya memang. Buyback ya. Tapi kan kalau misalnya dilihat dari timeline kamu kan udah lama ya punya mantannya ya. Enggak, jadi ada korelasi yang lucu sebenarnya kemarin antara si MC kan aku preskon kemarin. Dia ngomong, kamu dulu lagu kamu yang booming yang si dulu itu judulnya kayak dulu aku sangat mencintaimu tapi itu dulu gitu. Kayak sekarang bye. Korelasinya kayak ngerti. Kok sekarang kamu nyanyi lagu lagi By Mantan. By Mantan tuh bukan yang kayak gue masih cinta sama lo apa enggak, kayak gue tuh udah ada yang punya. Jadi kalau lo deketin gue ya bye. Cuma terus kayaknya kalau nggak ada bumbu-bumbu lirik yang kayak agak genit-genit catchy gitu kayaknya kurang kan. Karena kan ini kan lagu sebenarnya lagu musiknya dibuat 90s kan. Bukan musik. Jadi aku tuh mengeluarkan lagu bukan musik anak-anak sekarang karena aku inilah apa namanya tahu diri lah bahwa anak-anak sekarang dengan gimana-gimananya gitu kan, kayaknya aku nggak mau menyemplung ke sana gitu. Tapi anak-anak sekarang yang ABG pada kayak Bunda relate banget sama aku gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua kenapa aku ngeluarin genre ini, aku udah terlalu lelah duet dengan lagu Mas Anang yang tinggi-tinggi, yang capek, yang setiap kali aku mau nyanyi tuh kayak vocalizing 1 jam dulu gitu ya, supaya aku bisa mencapai not-notnya semua dengan aman gitu. Di sini aku tuh tanpa effort gitu nyanyi. Karena aku sendiri aku pengen kayak aduh aku gak mau nyanyi slow, aku pengen nyanyi yang fresh, yang happy, yang kalau aku kayak tadi nih aku mau nyanyi gitu, nggak ada tuh aku stres mau bangun pagi kan, karena kita harus vocalizing dulu, apalagi suara pagi tahu dong, serak gini-gini, aku happy aja gitu. Karena kamu suka juga sama genre-nya, terus udah gitu kayak fun kayak dibawain fun, gitu. Terus kayak nggak yang
selalu kan emang kita kan kadang-kadang wedding terus kan yang dibutuhkan lagunya cinta dan yang slow gitu. Yang di sini tuh aku kayak gitu kayak seru ya joget-joget gitu. Nah, ini single solo kamu kan berarti kan? Single solo setelah aku. duet. Terakhir kalau nggak salah Andai Aku Bisa 2017? Enggak, Andai Aku Bisa kan cover. Oh, itu cover. Iya, itu bukan single. Itu bukan single. Single kamu berarti? Single aku tuh dulu ada judulnya Kesakitanku. Itu aku buat sendiri, aku ciptain sendiri, dan beberapa bulan yang lalu tuh baru viral di TikTok dan orang gak ada yang tahu aku yang nyanyi karena aku nggak pernah promoin. Kenapa? Jadi waktu aku abis nyanyi Jodohku sama Mas Anang kan booming lagunya, terus tiba-tiba nggak nyampe berapa lama aku keluarin Kesakitanku nih, liriknya semua lagunya musiknya aku ciptain. Aku promo di TV, langsung aku ditelepon mama, jangan pernah bawain lagu itu lagi ya, lagu itu doa. Oke. Akhirnya lagunya dibeli sama Sarwenda. Abis Sarwenda terus di cover sama Ayu Ting Ting. Jadi hebohnya sama orang lain tanpa orang tahu itu lagu aku. Jadi agak sedih sih. Bahkan yang di TikTok viral pun orang nggak tahu itu yang nyanyi aku, ciptaan aku. Jadi udah DJ, udah di remix apa gitu. Jadi kayak seru banget. Oke. Nah, kita balik ke By Mantan. Sebenarnya apa yang mau diceritakan dari By Mantan? Jadi lagu ini aku ketemu Mbak Mary penciptanya. Dia gitu kayak, Bun, kamu pengennya lagu kayak gimana? Aku mau yang fun. Aku mau lagu yang kayak lebih gak mau yang tersakiti. Aku bilang ya karena takut jadi doa lagi. Jadi doa, oke. Aku mau, tapi gak mau cinta-cintaan karena udah capek kan cinta-cintaan duet gitu. Gimana yang seru? Dibikinin sama dia gitu kan. Terus judulnya tadi kan hati-hati gitu. Aku bilang enggak Mbak, judulnya By Mantan. Hah, kenapa Bun? Iya seru aja kan, isinya By Mantan gitu. Oke, akhirnya sama si vocal directorku Mas Ryan Pono, dia bilang di depannya dia gini kayak ada sebelum nyanyi tuh ada aku ngomong-ngomong gitu kayak bye gitu-gitu, ada gitunya tuh nanti di lagunya gitu. Wah keren. Nah tadi kan kamu sempat bilang kalau kamu suka banget sama aransemennya genre ini karena enak banget untuk dinyanyikan. Proses kreatifnya kamu ikutan gak? Ikutan, aku kan detail mau ikutan kan. Jadi diciptain sama Mary, terus dibikin lagunya sama Mas Irfan Kasmala. Dia yang buat karena dia buat 3 macam, dia bilang mau ke sedih, mau ke seneng, atau mau ke disco, klasik disco. Aku bilang aku mau joget-joget. Oh my god, dia bilang tapi yang bukan jedong-jedung juga gitu kan, enggak. Tapi kayak ya aliran-aliran yang zaman-zaman dulu. Tapi herannya kayak anak-anak sekarang itu kayak lagunya ya itu tadi kan relate kayak By Mantan gitu, kayak Soulful House lah. Kayak sebenarnya pas gue ngeliat lo tuh gue masih ada tek gitu, tapi gue nggak bisa lagi ya, gue udah yang punya lo gitu. Jadi kayak gitu. Sebenarnya aku kayak aku aja nggak pernah ketemu mantan-mantanku gitu, mantan-mantanku nggak pernah ketemu aku. Tapi kayak ini orang pasti banyak yang ngerasain gak sih gitu. Iya benar. Nah saya mau kasih listeners penggalan liriknya nih. Ini ada yang menarik. Dia bilang gini, jangan dekat-dekat, jangan suka curhat. Nah menurut kamu sendiri, emang mantan tuh suka curhat ya? Emang tuh pintu dari segala mara bahaya ya kayaknya? Oh iya, jadi aku berdasarkan dari tim-timku gitu curhat. Kadang-kadang udah pisah, terus karena belum ada yang sama-sama masih kayak sendiri, atau salah satu doang yang punya, terus kayak ngedeketin lagi kayak iya nih curhat nih lagi gini apa-apa, dari situlah pintu terbuka untuk mereka jadi deket lagi. Jadi jangan deket-deket, jangan suka curhat karena kan lo dulu pernah nyakitin gue. Jadi udah ya gitu, gue juga udah yang punya lo. Iya gitu. Bener, enak aja datang-datang curhat taunya nyaman. Gak semudah itu sayang gitu. Kita ngobrolin soal video klipnya yuk, kayaknya keren banget itu. Itu pakai teknologi apa sih? Jadi aku pertama kali ngubungin Mas Upi Guava gara-gara aku bilang kalau Li, aku kan suka banget video klip dia yang I'm gonna marry you Hari Bahagia. Kamu itu bikinnya di mana? Itu Mas Upi, aku dikasih langsung kontaknya. Udah hubungin dia bagus banget. Terus akhirnya dia mau, terus jadi ternyata baru ada 4 atau 5 artis yang pakai teknologi HR itu. Salah satunya Aurel, Virgon, dan Noah. Terus aku bilang, tapi Mas, lagu pas dia kasih aku baju-bajunya harus semua tuh dari mereka, nggak ada yang dari aku. Even pemilihan model video klip itu dari mereka. Ada Torik sama Fuji. Pertama sebelum ke Torik Fuji, ke baju, Mas, ini kan lagunya kelas disco nih. Aku bajunya peri-peri gini. Emang akan nyambung ya gitu. Udah, dia bilang tenang. Percaya aja. Oke gitu. Karena menurut aku lebih ke ballet dong kalau kita pakai gaun-gaun kan. Ya aku percayain. Terus Mas modelnya
kalau nggak pakai model gimana? Jangan pakai. Kalau modelnya bukan mereka, kenapa? Takut nggak mau gitu kan? Mau coba dulu. Akhirnya dicoba, alhamdulillah mereka mau. Dua-duanya dan lucu banget mereka di video bunda yang minta itu. pasti mau. Enggak juga sih, aku cuma kayak tadinya kayak oh gitu Bun, kirim lagunya dulu deh gitu. Aku masih kayak aduh deg-degan hati gue nih kalau sampai kalau Torik dia oke, mau gitu. Terus Fuji kirim lagunya dulu, terus akhirnya dia kayak Bun lagunya lucu, aku mau gitu. Dan pas jadwalnya cocok, pas aku lihat jadi hasilnya, emang jadi ternyata aku tuh dijadiin peri yang nyentilin mereka berdua untuk baik gitu loh. Udahlah jadi teman aja gitu. Cuma kan aku jadi kayak ternyata baju ini buat gini. Jadi kayak baru tersadarkan betapa bagusnya itu setelah jadi gitu. Oke, emang keren banget sih listeners, Anda harus lihat. Nah sekarang kita akan bermain games kecil-kecilan. Boleh. Jadi games ini aku akan kasih kamu satu kata atau nama orang. Nanti kamu kasih tahu ke aku itu mantan apa atau mantan siapa, gitu kan? Kira-kira gitu ya. Kayak misalnya gini. Contoh pertanyaannya Joshua Suherman. Jawabannya mantan penyanyi cilik. Oke. Ganti idea? Oke. Kita langsung mulai aja dari yang pertama. Ari Lasso. Mantan vokalis Dewa. Keren. Tepuk tangan dong. B.J. Habibie. Mantan Presiden Republik Indonesia. Gampang. Luna Maya. Mantannya Ariel Noah. Boleh dong. Bisa diterima. Yang paling lebih aman daripada. Oke. Jeremy Teti. Jeremy Teti mantan ini apa? Ya. Mantan apa tuh namanya? Yang suka di TV, dia suka pakai TV, jas, iya. dia mantan baca itu loh, yang duduk kayak kita acara-acara talk show, mantan presenter. Bisa nggak? News anchor, lebih ke news anchor ya. Oke, kita lanjutkan. Presenter mirip lah. Susi Susanti. Mantan atlet bulu tangkis. Yes. Melody Laksani. Kayaknya agak sulit nih ya. Ini kayaknya gara-gara perbedaan umur yang agak lebih jauh ya. Itu apa tapi mantan anggota JKT48. Tenang, saya juga nggak tahu. Saya juga kita salahkan produsernya. Iya, maaf. JKT48 tuh ada 48 orang loh. Enggak mungkin aku hafal semua kan. Kita lanjutkan. Marshanda. Mantan penyanyi cilik. Yeay. Oke, ini yang terakhir nih. Lirik sebuah lagu. Mau dikatakan apa lagi, kita takkan pernah satu. Mantan terindah. Itu dia. Gara-gara kita salah satu doang ya. Salah satu doang. Nah, tadi aku penasaran. Kan kamu bilang tadi pendengar kamu mendengar By Mantan ini, Kak relate apa segala macam gitu. Ada nggak cerita yang kamu inget banget dari pendengar kamu yang menunjukkan kerelatannya akan lagu ini By Mantan? Banyak banget, gak usah dari pendengar aku atau misalnya yang komen di YouTube, komen di TikTok, komen di IG. Itu semua mereka yang kayak ya ampun Kak, ini lagi aku alamin banget. Saat aku udah punya pacar tiba-tiba dia nelfon-nelfonin kayak curhat-curhat, kayak nyari caper gini-gini. Kayaknya aku benar-benar harus bilang bye ya gitu. Jadi kayak mereka mendapatkan inspirasi dari lagu ini untuk kayak iya harusnya udah di-buy aja ya kayak harus gitu. Di-buy aja gitu Kecuali akhirnya tuh banyak yang suka jadi kayak nge-kick ke aku. Bunda kalau mantannya Mas Anang gimana? Beda loh. Aku bilang ini mantan yang mungkin belum menikah. Kalau namanya mantan istri dan punya anak itu beda lagi. Kita kan itu ibu dari anak-anaknya atau bapak dari anak-anaknya. Gak mungkin kita bisa buy. Pasti itu kita menjalin komunikasi. Apalagi mungkin jadi keluarga atau apa. Ini kan khusus untuk mantan-mantan yang kayak mantan pacar gitu. Atau mantan yang kawin gak ada hubungan anak lagi ya bye.
Ya dong, ya kan, gitu iya, loh. bener. Kita tadi ngebahas soal By Mantan. Sebuah lagu yang memang dikhususkan untuk Anda untuk menendang para mantan yang sering mengganggu ya. Apalagi jangan curhat gitu ya. Kemarin lucu loh pas Idul Adha, banyak banget orang yang pakai musiknya kayak By Mantan, By ke sapi gitu kayak. Dia pakai lagu aku gitu. Dan banyak banget diplesetin untuk hal-hal yang kayak kocak gitu ya. Yang lain-lain kayak hati-hati gitu kayak jatuh kayak banyak kan sekarang orang-orang ya laki-laki yang misalnya suka sama cewek lain gitu. Jadi kayak istrinya pas pergi suaminya selalu kayak keluar dari pintu langsung hati-hati gitu. Kata listeners yang lagi nonton, wah tuh gue lagi gitu. Jadi kayak banyak teman-temanku istrinya yang sekarang setiap suami gue pergi gue gini, hati-hati, jatuh hati ke orang lain ya maksudnya gitu. Jadi kayak banyak yang dilucu-lucuin lah di Iya. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal kerjaan sekarang kan banyak banget pasti Ashanty kan. Ada manajemen artis juga kan. Boleh nggak diceritain sedikit? Jadi memang dulu 5 tahun yang lalu tuh kan ada Hijau Musiknya Mas Anang. Terus semenjak Mas Anang sempat yang di DPR, terus Mas Anang sempat sibuk dan lain-lain, nggak ada yang pegang kan. Terus sekarang aku tuh ngerasa kayak sayang gitu Hijau Musik Mas Anang tuh punya 400 master lagu. Wow. Itu kekayaan intelektual yang luar biasa dari seorang musisi gitu. Jadi aku pikir kayaknya perlu gitu kita tuh punya artis-artis lagi dan mengembangkan bakat-bakat dari daerah-daerah lain ya gitu yang mungkin punya tapi tidak kan sekarang memang mungkin mudah ada YouTube wadahnya ada banyak lah gitu tapi dengan adanya mungkin sama kita mungkin akan lebih ada effort lagi gitu. Akhirnya aku punya 5 artis sekarang. Jadi ada yang dari Ternate, ada yang dari Morotai, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung. Nah ngomongin soal daerah kan iRadio ini relay di 6 kota nih. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar dan Banjarmasin. Gimana caranya kalau ada musisi-musisi yang lagi denger kita sekarang yang pengen bergabung dengan Hijau Music? Boleh banget gitu. Biasanya tuh mereka suka DM atau ngirimin kayak video apa tuh namanya performnya mereka. Cuma memang kalau kayak Agustus nanti kita akan berangkat ke Ternate, kita akan bikin lagi audisi bintang dari timur. Itu juga mungkin kalian boleh ikutan sih kalau kalian dari timur ya gitu. Tapi nggak dari timur juga ya ikutan aja gitu. Yang penting audisinya ada dari sana. Misalnya itu juga bisa gitu. Karena kita lagi bikin karena memang kita agak lagi cari penyanyi untuk penyanyi dangdut. Karena aku nggak dari 5 artisku tuh nggak ada yang penyanyi dangdut. Aku lagi nyari juga sih penyanyi dangdut. Itu listeners. Kalau misalnya Anda tertarik punya suara bagus langsung aja. Pasti ada di sosial media lah ya informasinya. Betul ada di Instagram The Hermansyah Management. Nah setelah single By Mantan apalagi nih? Album kah? Aku nanti itu kan tanggal 4 November pas ulang tahun ke-40. Wow. Aduh udah tua ya. Enggak, masih cantik kok. Listeners masih cantik kan? Kamu kalau kayak gini tuh kayak gitu. Jadi tanggal 40 gitu. Nah aku tuh ada bikin lagu kan. Aku tuh emang suka nyiptain lagu kan gitu. Aku ada bikin lagu tentang the real kehidupan rumah tanggaku. Yang aku tuliskan lewat sebuah lagu. Nggak tahu lagu ini akan sedih, senang, campur aduk sih gitu pasti rasanya. Nano lah ya. Ya tapi aku akan keluarkan tuh nanti di hari ulang tahun aku itu yang 40 gitu. Kita tungguin listeners ya. Aduh itu deg-degan banget tuh kalau itu baru. Mungkin kamu sering banget dengar hal ini ya, tapi sebanyak itu yang sudah kamu capai, apalagi yang kamu belum capai dan ingin kamu capai? Aku tuh orangnya bukan yang muluk-muluk kayak pengen begini, pengen begitu, pengen gitu. Aku tuh dengan apa yang Allah berikan sekarang ke aku tuh udah bersyukur banget gitu. Tapi aku lebih ke pengen mungkin anak-anakku bisa, apalagi anak-anakku semua bisa sukses. Apalagi Arsy sekarang kan ngikutin jejaknya. Dan Arsy bisa karirnya jauh lebih bagus daripada aku karena aku nggak memulai karir dari umur dia. Dia umur 6 tahun aja udah dapet juara di mana gitu. Jadi aku pengen mengembangkan potensi dia untuk aku nggak mau aku jadi kayak orang tua aku dulu yang nggak boleh gitu, nggak boleh harus gini. Aku nggak mau. Aku mau dia bisa. Karena ini keinginan dia loh. Keinginan dia memang maunya dia dan sekarang dia lagi ikut Camp Broadway kan. Jadi dia kayak aku pengen apapun yang diinginkan secara itu positif tapi tetap harus sekolah.
gitu. Jadi anak-anak lah lebih ke gimana caranya anak-anak bisa berkembang. Kalau aku kan udah umur segini, apalagi sih yang mau dicapai nggak akan ada habisnya gitu. Ketenangan batin? Aku tenang alhamdulillah. Alhamdulillah aku tenang sih. Iya maksudnya apalagi dicari ya ketenangan batin. Ketenangan batinku adalah kalau anak-anakku bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Amin. Bisa menjadi anak yang membanggakan. Amin. Dan beruntung. Amin. Susah loh jadi orang beruntung. Benar sekali, setuju banget, terima kasih. Dan ini pertanyaan terakhir, apa pesan-pesan kamu untuk mantan-mantan di luar sana? Bukan mantan-mantanku kan? Mantanmu juga boleh. Bercanda ya? Iya gitu, bercanda. Untuk mantan-mantan di sana ya, mungkin kalau kamu memang mendekati mantan kamu yang belum punya pasangan, boleh-boleh aja. Kadang-kadang kan ada yang dari mantan jadi balikan lagi terus nikah gitu. It's okay. Tapi kalau mantan kamu sudah punya pasangan dan udah bahagia, please lah gak usah cari-cari masalah. Banyak kok orang lain di luar sana bisa kamu deketin. Jadi bye aja. Bye aja. Ashanty, terima kasih banyak untuk waktunya. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol Reza Bima di sini ngobrolin tentang bye mantan. Iya. Dan kita teman masa kecil ternyata ya. Kita agak gimana gitu. Thank you, sukses selalu untuk apapun yang kamu lakukan. Terus udah gitu, listeners juga pasti pengen denger karya-karya kamu selanjutnya. Amin. Ashanty, terima kasih. Aku juga terima kasih. Sehat-sehat selalu. Bye-bye. Bye.